Halo. Pul. Oh. Ya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan tentang Kabinet Muhammad Natsir. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dery Restu sebagai guru pembimbing kami dan juga teman-temanku sekalian. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Anissa Nurzaima sebagai moderator. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Arya Syahdan, yang kedua saya Muhammad Nasir Akifi, Riris Miranda, Bezi Aulia, saya Gina Aulia. Nah, selanjutnya yaitu pemaparan materi. Materi yang pertama yaitu tentang biografi Muhammad Natsir yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rafli Hakim. Kepadanya kami persilakan. Muhammad Nasir. Muhammad Nasir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solok, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juni 1908. Nasir lahir dari keluarga Minangkabau yang taat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Ayahnya bernama Muhammad Idris Sultan Saripado dan ibunya bernama Khadijah. Awalnya ayah Nasir bekerja sebagai juru tulis di kantor kontroler di Maninjau. Namun tahun 1918 ke ujung Pandang, Sulawesi Selatan sebagai sipir. Nasir memulai pendidikan di sekolah rakyat Maninjau selama 2 tahun. Berikutnya dia pindah ke Halanski Inlandski School atau sekolah Belanda untuk pribumi di Adabiyah Padang. Terima kasih. Baik, selanjutnya masih sama materi biografi Muhammad Natsir dan akan dilanjutkan oleh Riris Miranda. Padanya kami persilakan. Selamat ibadah. Ini artikel mendirikan lembaga pendidikan Islam Pendis merupakan bentuk pendidikan modern yang mengombinasikan kurikulum pendidikan umum dengan pendidikan pesantren. Pendis merupakan bentuk pendidikan modern yang mengombinasikan kurikulum pendidikan umum dengan pendidikan pesantren dalam waktu 10 tahun. Pendis berkembang pesat dan memiliki sekolah dari jenjang TK hingga sekolah dasar. Selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang program Muhammad Natsir. Ada beberapa program Muhammad Natsir yang akan dibacakan oleh Bezi Aulia. Kepadanya kami persilakan. Ya, program Muhammad Natsir yang pertama adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat. Yang kedua ada menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan. Baik teman-teman, yang tadi itu merupakan program dari Kabinet Muhammad Natsir. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang kelebihan Muhammad Natsir, yaitu kelebihan apa yang diperoleh oleh Muhammad Natsir saat menjabat sebagai Perdana Menteri. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir mampu mengubah ekonomi Indonesia yang dapat mulainya ekonomi kolonial dan menjadi ekonomi nasional. Kelebihan Muhammad Natsir yaitu Indonesia menjadi PBB atau Indonesia menjadi anggota PBB serta Indonesia melakukan perundingan dengan negara Belanda untuk membahas masalah Irian Barat dan itu terjadi untuk pertama kalinya. Materi selanjutnya materi selanjutnya yaitu kekurangan dari Muhammad Natsir. Setelah kelebihan dari Muhammad Natsir, ada juga kekurangan Muhammad Natsir yang akan dibacakan oleh Gina Aulia. Kepadanya kami persilahkan. Kekurangan Muhammad Natsir diantaranya ada 3. Yang pertama, Indonesia gagal dalam memperjuangkan Irian Barat.
penyelewengan dana yang diberikan kepada pengusaha nasional melalui bantuan kredit sehingga pada menerapkan Sumikro telah tidak mencapai target. Yang ketiga, terjadinya pemberontakan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia diantaranya dalam gerakan apa dan gerakan RPS. Hal ini menimbulkan masalah keamanan negeri yang serius. Nah, setelah tadi kan ada kekurangan dari Muhammad Natsir. Selanjutnya itu ada kemunduran Kabinet Natsir waktu menjabat sebagai Perdana Menteri. Nah, selanjutnya ini materi ini akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Arya Syahdan. Kepadanya kami persilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan kemunduran Kabinet Natsir. Pada akhirnya kekuasaan Kabinet Natsir ini pun juga mengalami kemunduran yang pada akhirnya membawa kepada keruntuhan kekuasaan. Ada beberapa sih penyebab yang membuat Kabinet Natsir runtuh dan kehilangan kekuasaan. Yaitu penyebab utamanya dari keruntuhan Kabinet Natsir ini adalah kegagalan dalam kabinet tersebut untuk dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian ditambah lagi adanya mosi tidak percaya dari PNI terkait dengan pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Peraturan pemerintah tersebut dianggap PNI terlalu mengutangkan Masyumi dan mosi dari PNI. Ini pun diterima oleh parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Nah, sekian dari penjelasan atau pemaparan materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, kalian boleh menunjukkan tangan dan membacakan pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Dina, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa kendala yang dihadapi pada masa Kabinet Natsir? Saya akan menjawab pertanyaan dari Herlina. Pada masa kabinet ini terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri seperti gerakan PII, gerakan RI, Razis, gerakan KPRA dan gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis tetapi mengalami jalan buntu. Apakah jawabannya benar, Lina? Iya. Kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada yang ingin bertanya, boleh tunjuk tangan dan bacakan pertanyaannya ya. Saya Nadine dari kelompok 6 ingin bertanya. Kabinet Natsir itu dari partai mana ya? Baik, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan. Silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadine. Kabinet Natsir berasal dari partai apa? Muhammad Natsir, 17 Juli 1908 sampai 6 Februari 1993. Adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Dia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Apakah jawabannya puas? Ya, terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada yang ingin bertanya, boleh tunjuk tangan dan bacakan pertanyaannya ya. Ya, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Kabinet Natsir. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nafis. Apa sih Kabinet Natsir? Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini diumumkan pada 6 September 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Apakah jawabannya benar, Nafis? Ya, puas, terima kasih. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, tanya jawab kami tutup. Eits, pemaparan materi kali ini belum selesai loh. Kalian penasaran gak sih bagaimana perjalanan Kabinet Natsir saat menjabat sebagai Perdana Menteri? Simak video berikutnya ya. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Sementara tahun 1950, Indonesia menyongsong era baru dalam sejarah perjalanan bangsa. Dasar hukum yang cenderung meniru gaya demokrasi barat menjadi pembuka awal bagi lahirnya demokrasi liberal dengan terpilihnya tokoh masyumi paling berpengaruh dalam peta politik bangsa. Muhammad Natsir, tokoh Minang kelahiran Solok, Sumatera Barat. Seorang politisi dan pemikir Islam yang menjadi Perdana Menteri pertama dalam masa demokrasi liberal. Yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini, yaitu masa demokrasi liberal di masa pemerintahan Kabinet Natsir. Nah,
Untuk memudahkan kalian dalam memahami materi, maka dari itu perhatikan peta konsep berikut ini. Pertama, kita akan melihat bagaimana pembentukan Kabinet Natsir. Kedua, kita akan melihat bagaimana perkembangan dari pemerintahan Kabinet Natsir. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana akhir dari Kabinet Natsir. Maka dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama. Pembentukan Kabinet Natsir didasarkan atas keputusan Presiden Republik Indonesia di nomor 9 tahun 1950. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang mengawali era demokrasi liberal pasca pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kabinet Natsir resmi dilantik di tanggal 7 September di tahun 1950 dan mengakhiri perjalanan pemerintahannya di tanggal 27 April tahun 1951. Kabinet Natsir dibentuk dari koalisi atau kerjasama politik antara Partai Masyumi dan PSI. Sebelum terbentuknya kabinet, Natsir sedari awal menginginkan kabinet yang ia pimpin merupakan kabinet yang melibatkan sebanyak mungkin partai-partai politik. Hal ini dimaksudkan agar kabinetnya dapat mencerminkan sifat nasional dan mendapat dukungan kuat di parlemen. Namun pada kenyataannya, Natsir kesulitan untuk membentuk kabinet seperti yang diinginkannya, terutama dalam mencapai kesepakatan politik dengan tokoh-tokoh PNI. PNI menginginkan agar jabatan kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pendidikan diisi oleh tokoh-tokoh PNI. Namun, Natsir enggan untuk memberikan porsi besar bagi pos kementerian yang diminta oleh PNI karena berpandangan bahwa kursi kementerian tersebut seharusnya menjadi hak bagi Partai Masyumi karena jumlah kursi parlemen Partai Masyumi lebih besar dibandingkan dengan PNI. Gagalnya kesepakatan tersebut mengakibatkan Natsir tidak berhasil melibatkan PNI di dalam kabinetnya. Hal ini yang mendorong PNI memposisikan dirinya dalam masa pemerintahan Perdana Menteri Natsir selaku oposisi bersama dengan PKI dan Partai Murba. Dalam menjalankan pemerintahannya, Natsir menyusun beberapa program kerja, yaitu pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, kedua, penyempurnaan susunan pemerintahan, ketiga, penyempurnaan organisasi angkatan perang, keempat, penyelesaian Irian Barat secepatnya, kelima, mengembangkan kekuatan ekonomi rakyat, dan keenam, yaitu persiapan dan penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perkembangan dari pemerintahan Kabinet Natsir. Semasa pemerintahannya, Natsir menghadapi serangkaian masalah-masalah yang harus ia tangani, seperti yang pertama yaitu pemulihan kondisi ekonomi. Setelah berhasil meraih pengakuan kedaulatan dari Belanda, pemerintah Indonesia mulai berbenah untuk mengatasi hancurnya infrastruktur akibat dari perang revolusi dengan Belanda serta menyusun ulang upaya perbaikan ekonomi bangsa. Dan di masa Kabinet Natsirlah, Indonesia mengalami peningkatan ekonomi yang terbilang menguntungkan dibandingkan dengan kabinet-kabinet lainnya di masa demokrasi liberal. Perang Korea yang pecah di tahun 1950 mendorong meningkatnya pendapatan ekspor dan bea ekspor hingga pertengahan tahun 1951 terhadap komoditas perkebunan yaitu karet. Selain itu, pemerintahan Natsir berupaya untuk mengatasi ketergantungan ekonomi Indonesia dari perusahaan-perusahaan Belanda yang mendominasi sektor-sektor ekonomi strategis. Sumitro Djohadikusumo, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, mencetuskan Sumitroplan yang lebih dikenal dengan Gerakan Ekonomi Benteng, bertujuan untuk mendorong lahirnya kelas-kelas pengusaha asal pribumi dan mengubah sistem ekonomi kolonial ke sistem ekonomi nasional. Mekanisme yang diterapkan oleh Sumitro dalam menumbuhkan ekonomi nasional yaitu dengan memberikan wewenang khusus kepada para importir asal pribumi. Wewenang yang diberikan berupa pemberian kurs mata uang asing yang murah di mana barang yang dibeli oleh importir pribumi harganya disubsidi oleh pemerintah. Selain pemberian wewenang khusus, importir pribumi mendapatkan hak spesial berupa bantuan kredit modal dari pemerintah. Gerakan ekonomi benteng awalnya dinilai berhasil oleh pemerintah karena keran impor didominasi hampir 70% oleh pengusaha pribumi. Namun perkembangannya hingga tahun 1952 menunjukkan hal yang berkebalikan. Gerakan ekonomi benteng dinilai gagal penerapannya karena mengakibatkan defisit anggaran sebesar 3 miliar rupiah. Penyebab gagalnya gerakan ekonomi benteng diakibatkan oleh munculnya importir-importir aktentas. Istilah yang merujuk kepada importir yang tidak memiliki modal dan kemampuan yang mumpuni tetapi mendapatkan lisensi impor.
Importir bermasalah tersebut menjual lisensi impornya kepada importir asal Tionghoa. Selain itu, mentalitas pengusaha pribumi yang buruk terutama memanfaatkan pemberian bantuan kredit modal demi kepentingan pribadi. Hal ini yang mendorong sistem ekonomi gerakan benteng dianggap gagal dan dihentikan oleh pemerintahan Wilopo di tahun 1952. Kedua, permasalahan yang coba diatasi oleh pemerintahan Kabinet Natsir yaitu mengenai masalah pemulihan keamanan dalam negeri. Walaupun pemberontakan Republik Maluku Selatan di bulan November tahun 1950 telah berhasil diredam, proses integrasi di Indonesia masih terbilang sulit terlaksana karena upaya diplomasi Natsir dengan membujuk DITI Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo agar berhenti memberontak tidak menunjukkan kemajuan yang diharapkan. Sehingga situasi keamanan di Indonesia di keseluruhan wilayah belum sepenuhnya pulih. Pergerakan DITI Jawa Barat secara tidak langsung mempengaruhi stabilitas pemerintahan Kabinet Natsir. Masalah ketiga yang dihadapi oleh pemerintahan Natsir adalah mengenai politik luar negeri. Semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan dimulainya era Perang Dingin, Indonesia memposisikan dirinya dalam hubungan internasional dengan menjalankan konsep bebas aktif, yaitu kebebasan untuk menjalin kerjasama dengan negara manapun, namun tetap menekankan keaktifan menjaga perdamaian dunia. Untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia mengawalinya dengan mengusahakan untuk menjadi anggota dalam Persatuan Bangsa-Bangsa dan berhasil diterima sebagai keanggotaan PBB yang ke-60 di tanggal 28 September tahun 1950, setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda dalam konferensi Meja Bundar. Namun, tantangan besar Indonesia dalam dunia internasional pasca pengakuan kedaulatan mulai diuji dengan upaya untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hingga pada tanggal 4 Desember tahun 1950, diadakan konferensi Uni Indonesia-Belanda. Dalam konferensi tersebut, Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure, namun berakhir dengan penolakan oleh Belanda. Sehingga kegagalan perundingan awal mengenai status Irian Barat sempat mengancam eksistensi dari pemerintahan Natsir, karena mulai ada upaya untuk menyampaikan mosi tidak percaya dari parlemen terhadap kabinet. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akhir dari kabinet Natsir. Walaupun kabinet Natsir berhasil lolos dari mosi akibat dari gagalnya perundingan Irian Barat, namun perjalanan kabinet Natsir harus benar-benar terhenti setelah pihak oposisi yang dimotori oleh PNI membahas perangkat hukum dalam pemilihan wakil daerah. Sebuah perangkat hukum yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950, mengatur mekanisme pemilihan perwakilan daerah dalam DPRD. Peraturan ini sebenarnya telah disahkan di masa pemerintahan Kabinet Hatta era Republik Indonesia Serikat, namun menjadi sebuah polemik di dalam Parlemen Demokrasi Liberal. PNI selaku oposisi pemerintahan Natsir menilai bahwa peraturan pemerintah tersebut dianggap menguntungkan bagi Masyumi selaku mayoritas di parlemen dan menuntut agar peraturan tersebut diganti dengan undang-undang baru yang bersifat demokratis. Hingga salah seorang tokoh PNI di parlemen, yaitu Hadi Kusumo, mengusulkan pemungutan suara di parlemen untuk menyusun mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Natsir hingga berhasil mendapatkan dukungan mayoritas parlemen. Mosi Hadi Kusumo mengakibatkan Assaat selaku Menteri Dalam Negeri memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kondisi yang menyebabkan hubungan kabinet dengan parlemen yang tidak harmonis hingga menyebabkan Natsir memutuskan untuk menyerahkan mandatnya selaku Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno. Nah, itu adalah pemaparan materi tentang Muhammad Natsir. Bagaimana menurut kalian? Mudah bukan dipahami? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.